Oke, sebentar lagi kita akan lanjut ke pembicara kita yang kedua, yang merupakan Kepala PLT Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi, yang akan juga memberikan materinya melalui Zoom. Dengan materi peran Puspresnas dalam membangun iklim penelitian di kalangan generasi bangsa. Oke, baik, tanpa menunda waktu lagi, berikut ini adalah materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Asep Sukmayadi. Selamat siang Bapak Asep. Kami Oke, persilakan untuk ya barusan suaranya masih di mute ya. oleh host. Oke, saya izin saya share ya, share bahan bahan presentasi. Tolong dikasihkan akses ya. Ya, baik Baik, Bapak. Oke, oke, mudah-mudahan adik-adik tidak ngantuk, terutama yang Indonesia Timur ini udah pukul berapa nih Dek di sana? Di apa? Boleh nanti adik-adik sambil merenggangkan tatapan dan kakinya ya dari on screen sambil mendengarkan, boleh nanti kembali lagi ke sini ya. Oke, oke, saya ini. Suaranya sudah ini ya, suaranya sudah terdengar, gambarnya sudah terlihat ya. Sudah Pak, sudah sangat jelas. Oke, saya akan memanfaatkan waktu kurang lebih 20 atau 30 menit untuk secara lompat-lompat berbicara dengan adik-adik dan berkomunikasi. Mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan bisa menjadi bahan informasi lah paling tidak untuk adik-adik yang sekarang sedang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Saya akan bicara mengenai supaya adik-adik tahu dan kemudian lebih jelas Pusat Prestasi Nasional itu tugasnya apa. Jadi adik-adik saya mulai dulu dari sini ya. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin juga ada kaitannya dengan Pak yang disampaikan oleh Pak Windo Huta Barat tadi yang sangat keren. Jadi adik-adik, Pusat Prestasi Nasional adalah satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas untuk pengembangan prestasi peserta didik dan prestasi satuan pendidikan. Jika selama ini kegiatan-kegiatan lomba-lomba dan kompetisi misalnya diselenggarakan oleh direktorat SD, SMP sampai perguruan tinggi, sekarang ada di Pusat Prestasi Nasional semuanya. Ya, ini ternyata kita sudah punya dasar hukumnya nih, kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan sekarang itu sebenarnya punya dasar hukumnya. Lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, dikatakan bahwa untuk menemukan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana ayat 1 adalah adik-adik yang bakat cerdas istimewa, cerdas istimewa, pemerintah menyelenggarakan, memfasilitasi secara teratur, berjenjang kompetisi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan lain-lain. Jadi adik-adik merupakan bagian dari itu. Nah adik-adik, kita ternyata punya banyak kegiatan ini di Pusat Prestasi Nasional ini. Ada kurang lebih 61 mata kegiatan dari mulai tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus sampai pendidikan tinggi. Nanti adik-adik bisa bantu sosialisasikan ya kepada sebayanya atau adik-adik kelasnya di daerahnya masing-masing. Kemudian karena ada COVID, semua kegiatan kita evaluasi, kita adaptasi, termasuk kegiatan KOPSI, kita adaptasi menjadi secara daring. Dan tinggal hanya kurang lebih berapa? 44 kegiatan lomba. Nah, kalau kita lihat ini rinciannya adik-adik, di pendidikan dasar ada PLS 2N, ada SD, SMP, ada kompetisi sains SD, SMP sekarang sedang berlangsung. Yang kompetisi sains tingkat SD dan SMP sekarang sedang berlangsung sama dengan adik-adik baru dimulai kemarin. Mereka sedang race, sedang berlomba di bidang kompetisi sains untuk SD dan SMP, yang SMA sudah selesai lalu. Kemudian ada Gala Siswa Indonesia akan kita selenggarakan, sepak bola. Insya Allah kita akan selenggarakan di 14 November ini. Jadi teman-temannya tuh yang punya bakat-bakat di bidang sepak bola di adik-adiknya yang di level SMP, tetap kita akan coba kita selenggarakan setelah diseleksi secara online. Ada sekitar 6.000 yang masuk kita. Kemudian KOSN olahraga
SD dan SMP. Demikian juga yang SMA, SMK, termasuk adik-adik. Kita masih ada menyisakan kegiatan olahraga, yaitu pencaksilat dan karate akan kita selenggarakan. Sekarang sedang seleksi, ada sekitar lebih dari 6.000 video yang masuk ke kita untuk seleksi pencaksilat dan karate. Nah, termasuk adik-adik di sini juga merupakan bagian dari Sobat Prestasi yang mengikuti kegiatan kita. Kemudian sebentar adik ke perguruan tinggi, itu ada kurang lebih 20 kegiatan yang bisa adik-adik ikuti. Tadi dari Pak Windo Huta Barat, sangat keren, itu di perguruan tinggi ada eventnya. Mungkin nanti juga pertimbangkan di pendidikan menengah untuk kontes robot. Jadi di perguruan tinggi sudah ada adik, ada yang hobi-hobi di robot, ada kontes robot terbang Indonesia, ada kontes robot Indonesia, ada kontes robot air Indonesia, ada kontes robot pemadam kebakaran, dan sebagainya. Itu kita juga selenggarakan di tingkat mahasiswa. Nah, kebetulan tahun ini ITB menjadi tuan rumahnya, dan sebentar nanti kita akan lakukan final kontes robot Indonesia, yang juaranya diantaranya akan ada kita kirim ke kontes robot NHK di Jepang. Itu di tingkat mahasiswa. Penelitian ilmiah, adik-adik yang juara-juara di KOPSI, siap-siap untuk terus ikut kegiatan ini di tingkat mahasiswa, karena kita juga ada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS yang akan diselenggarakan nanti tanggal 20 di Yogyakarta di UGM. Jadi adik-adik juga bisa melihat tuh nanti ya secara online, secara virtual, bagaimana ide-ide gagasan penelitian di tingkat perguruan tinggi, dan kemudian nanti kita akan komunikasikan dengan adik-adik, ide-ide muncul di pendidikan menengah. Kemudian kita juga melayani saudara-saudara adik-adik kita, sebaya kita yang berkebutuhan khusus. Kita ada kegiatan di pendidikan khusus, di seni, olahraga, kemudian di keterampilan, dan lain sebagainya. Inilah ragam kegiatan yang ada dan dilayani oleh Puspesnas, termasuk diantaranya KOPSI. Nah, kita bulan November dan Desember masih menyisakan beberapa kegiatan adik-adik, walaupun adik-adik minat dan bakatnya ada di bidang penelitian, tetapi boleh adik-adik melihat nanti setiap kegiatan-kegiatan kita yang sudah di-upload atau langsung live di YouTube, berbagai kegiatan kita yang tidak kita sampaikan ya. Ada di bidang seni juga, ada bidang olahraga dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Ini diantaranya sisa-sisa kegiatan kita yang akan kita laksanakan. Nah, adik-adik sekarang juga merasakan bagaimana kita beradaptasi terhadap ini semua. Semua kegiatan-kegiatan kita adaptasikan karena sebetulnya adik-adik kemarin kita punya plan A. Seleksi daerah kita akan secara virtual. Kemudian di tingkat nasional kita masih berkenan untuk kita lanjutkan secara onsite nih. Adik-adik sekarang kan masih virtual. Tadinya adik-adik mau kita onsite kan, tetapi kan pandemik sampai hari ini masih ada di hadapan kita, di sekitar kita, sehingga semuanya kita online kan. Ada sekitar 40 kegiatan kita selenggarakan secara online, secara virtual, termasuk yang adik-adik sekarang ikuti ya. Nah, kemudian nih adik-adik kabar gembira, bahkan di situasi pandemik ini pun teman-temannya sih kuat dan semangat untuk bahkan meraih penghargaan internasional. Ini adik-adik sampai hari ini, tahun ini, kita sudah dapat 31 penghargaan internasional. Ini menjadi inspirasi kita semua ya. Termasuk di bidang penelitian atau di bidang kewirausahaan, kita akan coba tahun ini kita ikutkan internasional. Tapi ini lebih banyak di bidang Olimpiade Sains adik-adik. Ada bidang matematika, bidang ekonomi, kemudian bidang komputer, bidang biologi dan bidang kimia, termasuk kemarin kita juga berbangga nih teman-temannya yang memiliki prestasi di bidang debat bahasa Inggris itu kemarin menggondol 3 besar dunia. Ya, itu kita berbangga karena kita menjadi salah satu best speaker di lomba debat internasional. Adik-adik yang punya bakat multi talented, silahkan mungkin tahun depan bisa ikut juga di bidang-bidang yang lain, nggak ada masalah. Adik bisa jajal kemampuan dan potensi adik-adik, seberapa besar yang adik bisa lakukan, bisa ikut di berbagai kegiatan kita. Termasuk kita punya prestasi di bidang poster. Jadi teman-temannya yang juara poster tahun lalu di FLS 2N, itu kemarin mendapat medali emas atas nama Nila Eleonor SMA 68 Jakarta. Kelihatan adik-adik ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi adik-adik semua, bahwa kita sampai hari ini, anak-anak Indonesia sudah bisa berbicara dalam kondisi pandemik sekalipun, bahkan ada yang dalam kondisi dirawat di rumah sakit tetap bisa tetap memantapkan diri untuk ikut di medan laga internasional. Nah, adik-adik saya juga beritakan bahwa sebetulnya adik-adik yang sedang lakukannya merupakan bagian dari kebijakan besar Bapak Presiden
yang sudah termaktub di dalam RPJM bahwa kita punya apa yang disebut sebagai manajemen talenta nasional. Ini kita sedang coba lakukan beberapa kegiatan tahapan untuk coba kita membuat sebuah database yang bagus ya untuk pemetaan talenta-talenta adik-adik. Kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan karir belajar adik-adik dan karir profesional adik-adik. Bagaimana kita membangun ekosistemnya. Talenta-talenta yang ada kita kembangkan, kita komunikasikan kepada industri, kepada masyarakat. Sehingga masa depan atau besok itu adalah sesungguhnya sekarang yang bisa kita create sesuai dengan talenta, bakat, dan potensi dari adik-adik sebagai pelajar Pancasila Harapan Indonesia. Nah, ini menurut Pak Habibie, menurut para outlier yang sudah mengubah dunia, percaya nggak nih ketiga orang ini bisa mengubah dunia? Percaya kita ya. Mereka adalah ilmuwan atau teknopreneur, adik-adik. Ini bisa didiskusikan. Seorang Bill Gates atau seorang Steve Jobs itu teknolog atau pengusaha. Pak Habibie ilmuwan atau teknopreneur. Nah, ini menarik untuk adik-adik. Menurut mereka, hari esok itu adalah hari ini. Dan siapa yang menguasai hari esok adalah mereka yang menguasai 3 di antaranya yang paling disorot itu adalah tadi, sebagaimana salah satu contohnya Pak Windo tampilkan, ternyata kita bangga ya ada ilmuwan-ilmuwan kita engineer kita yang berkibar di Eropa. Ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ada energi dan ada bioscience. Ini adalah tantangan kita. Siapa yang menguasai ini? Kita Indonesia memiliki nggak potensi ini semua? Saya yakin ini kita miliki semuanya. Tetapi kemudian Bill Gates mengatakan, pada awalnya saya berpikir waktu mendirikan Microsoft bahwa saya percaya bahwa saya bisa memprogram atau write grid code, so you could also manage people well. Tetapi ternyata saya salah. Jadi saya harus juga belajar dan menghormati bagaimana mengapresiasi talenta-talenta yang berbeda-beda. Tidak bisa sebuah perusahaan sebesar Microsoft itu ternyata juga tidak bisa dibebankan, diandalkan hanya pada semata-mata teknologi digital atau teknologi pemrograman. Ini kata Bill Gates. Tapi kemudian Steve Jobs dalam bincang-bincang itunya katanya, Bill Gates, remember when we were poor? No, katanya. Mereka mengatakan, masih ingat ketika kita miskin? Nah, mereka masih ingat mungkin ketika mereka menjadi bagian dari yang mengubah dunia atau outlier yang dunia. Nah, ada ingat ini ya? Nah, ini semua orang berbicara mengenai ini, seorang ini nih. Kita penasaran ini. Dia lulusan mana, belajarnya apa? Coba adik-adik pelajari deh. Nah, tadi Pak Windo juga mengatakan, jangan segan untuk mempelajari semua hal. Walaupun adik-adik sekarang minat misalnya di penelitian X, misalnya bidang apa, jangan cepat puas dengan satu bidang. Kalau Elon Musk konon katanya mempelajari semuanya sehingga dia punya ide SpaceX ya. Coba ya katakan begini. SpaceX akan buat aturan sendiri untuk koloni di Mars. Jadi tidak akan menguasai hukum internasional. Jadi dia akan membuat sebuah aturan sendiri ketika kita sudah bermigrasi ke Mars gitu ya. Kemudian ambisinya adalah Elon Musk nggak main-main nih, bumi dan Mars akan terhubung lewat internet. Gimana caranya tuh ya? Tetapi adik-adik kita bisa bicara apakah Mars itu bumi kita hari esok? Di satu sisi kita juga memang mungkin ada hal yang bisa mendesak kita untuk segera angkat kaki dari bumi. Kenapa tuh? Kita selalu was-was janji manis vaksin corona. Ilmu pengetahuan, sains sampai sekarang belum mampu dan kita tunggu mudah-mudahan hadir untuk bisa menemukan vaksin atau obat yang paling manjur untuk namanya COVID-19. Ya, sekarang masih dalam proses. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi, apakah itu bioscience atau artificial intelligence, itu ternyata sampai sekarang kita harus masih menunggu ya inovasi dan kreativitas akal dan pikiran manusia sampai hampir setahun untuk menghadapi COVID-19. Ini adalah tantangan, ini adalah juga tantangan kita semua. Bagaimana dunia ini berubah begitu cepat. Bagaimana kita ternyata juga sesungguhnya punya sumber daya mega diversity.
Kita adalah ratu jamu, kita adalah raja herbal. Kenapa kita bingung menemukan sebuah obat atau vaksin? Jangan-jangan sudah ada tuh di bumi kita ini. Cuman kita ya mungkin juga sudah ada penelitiannya di berangkas-berangkas penelitian perguruan-perguruan tinggi kita, atau jangan-jangan sudah ada di dalam database keanekaragaman hayati yang sudah dipotret oleh entah oleh siapa. Ya, kita juga menghadapi climate change. Gimana ini ya? Apakah kita hengkang aja ke Mars, kemudian kita tinggalkan mega diversity kita? Ya, padahal katanya 10% dari spesies berbunga yang ada di dunia ada di Indonesia. Ya, 16% dari seluruh spesies reptil dan amfibi ada di kita. 25% dari semua spesies ikan yang sudah dikenal oleh manusia, apalagi ada di kedalaman-kedalaman samudra kita yang belum dikenal, itu ada di kita. Hutan tropis Indonesia menyimpan potensi tumbuhan obat sebanyak 30.000 jenis. Kalau kita lihat industri obat dan industri makanan itu adalah industri masa depan. Energi, itu jangan kita berpikir energi fosil, energi yang bisa menggerakkan mesin. Tapi energi juga adalah kita bicara mengenai food, mengenai industri makanan, mengenai bagaimana pengolahan bahan pangan dan sebagainya. Dan itu ada di Indonesia. 940 jenis telah menyatakan berkhasiat obat. Kita sangat senang adik-adik, dari ketiga bidang yang di KOPSI lakukan setiap tahun, adik-adik sangat kreatif dan sangat imajinatif dan inovatif untuk bisa mengungkap kekayaan keanekaragaman hayati kita dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal. Ini sangat penting saya kira, terlepas nanti apakah risetnya itu bisa dilanjutkan atau hanya sekedar gagasan ide, yang penting kita sudah bisa menangkap peluang-peluang bagaimana kita bisa menjadi bagian dari yang mengubah dunia karena kita berhenti sejenak barangkali untuk bisa melihat potensi kita sendiri sebelum kita beranjak untuk melanjutkan mimpi dan ide gagasan kita. Ya. Nah, konon adik-adik tantangan sekarang yang harus kita coba lihat ada di keadaan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Betul nggak, Dek? Tiba-tiba kita bulan Januari, Februari ada virus. Itu apa tuh? Rapid and unstable change. Ya, dan kita juga sukar untuk mempredik secara tepat masa depan. Oleh karena itu di bawahnya itu perlu ada kemampuan-kemampuan kita nih, ada yang kita harus asah. Ya, misalnya kita juga sekarang berada dalam situasi ambigu. Adik-adik bingung, kita bingung mana sih informasi yang pas, mana informasi yang tidak di rimba belantara media kita. Oleh karena itu kita harus lebih banyak mengedepankan accountability, change advocacy, innovation, dan teknologi centric. Jadi lebih pada menekankan kepada kemampuan-kemampuan innovation dan teknologi centric yang mengambil informasi semua untuk dijadikan sebagai bahan-bahan pemikiran dan ide gagasan yang positif. Kompleksitas, tentu saja semuanya kompleks, semua masalah itu ada hadir di sekitar kita, dan mulai pendekatan-pendekatan ilmiah, adik-adik belajar untuk mencoba memilah mana nih yang bisa kita kategorikan sebagai penyebab, mana yang bisa kita kategorikan sebagai dampak. Ya kan, kita kan belajar untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ternyata kemampuan-kemampuan modernisme di mana itu kita berpikir linier, sesuai dengan tata aturan, order, molar, determinasi, dialektika, futurisme, utopia itu katanya itu tidak cukup lagi. Itu adalah pola-pola pemikiran modernisme. Sekarang sudah masuk di antara postmodernisme dan plastisisme. Itu menurut Prof. Yasrab Amir Piliang, ya. Di mana postmodernisme itu dicirikan oleh pemikiran-pemikiran spiral, molekular, interdeterminasi, disorder, kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan, melompat-lompat, tidak teratur, bahkan dekonstruktif, bahkan utopia. Nah, yang dibutuhkan sekarang sebenarnya adalah kemampuan-kemampuan plastis, ya, termasuk kebijakan Merdeka Belajar, kampus itu ada kemampuan plastis. Apa itu? Linear, spiral, molar, molekular. Lihatlah Elon Musk, saya kira. Dia bisa mempelajari kecerdasan buatan, tapi dia juga tiba-tiba mempelajari mengenai sosiologi, hukum internasional, kemudian bagaimana membangun koloni di Mars, kemudian bagaimana SpaceX itu menjadi bagian dari human being rekayasa
gitu ya, kita berada di ruang-ruang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, itu adalah kemampuan linear spiral, molar, molekular. Yang adik-adik sekarang, oke, adik-adik meneliti 1A, tetapi adik-adik harus punya kemampuan, misalnya kemampuan untuk mendorong, menyatukan, memilah kompleksitas itu menjadi sebuah ide dan gagasan yang plastis. Yang ada masalah. Adik-adik sekarang ingin menjadi ilmuwan, tapi menjadi teknopreneurship ke depan, itu tidak ada masalah. Ya, jadi inilah, adik-adik mungkin bisa pelajari ya, kita jadi pengetahuan kita. Apa itu kemampuan plastis? Plastis adalah menyeratkan sifat yang dapat membentuk secara lentur. Beda dengan fluid ya. Kalau fluid itu kan kayak tidak pasti seperti cair begitu saja gitu ya. Rigid itu kaku. Sebagaimana kemampuan yang linear gitu ya. Tetapi kalau plastis itu lentur. Seperti apa? Seperti marshmallow ya, Dek. Seperti marshmallow. Itu lentur-lentur atau sebagai ada permainan anak itu yang bisa dipegang kemudian lentur kemana-mana. Tanpa terikat secara absolut pada aturan-aturan yang mengikat. Jadi adik-adik harus punya kemampuan tidak hanya out of the box, tetapi out of mainstream logic, itu orang bilang ya. Nah, sementara kita, talent-talent kita, konon katanya secara internasional, kita ada di posisi 58 nih, ada di. Ini ada sebuah lembaga yang mengeluarkan data, mengukur, disebut dengan Global Talent Competitiveness Index atau GTCI. Tahun 2000, baru dikeluarkan tahun 2014, Indonesia itu menempati 58. Faktor-faktornya apa ya? Faktor-faktornya diantaranya ini yang diukur ya, enable, attract, grow, retain. Ini ada boleh sepintas-sepintas nanti kita diskusikan lebih jauh ya. Misalnya mengukur bagaimana pendidikan formalnya, lifelong learning-nya, akses untuk diberikan kesempatan. Misalnya ada yang bertalenta, diberikan kesempatan untuk berkembangnya seperti apa? Ya, attract-nya, ya, keterbukaan terhadap industri, keterhubungan dengan masyarakat, industri, apakah 4.0 atau industri informasi, masyarakat informasi, kemudian regulatory landscape-nya, peraturan-peraturan, dan kemudian ada retain atau sustainability dan lifestyle yang dipengaruhi oleh inovasi dan teknologi. Nah, output-nya itu sebenarnya pendidikan kita kan dua ya, ada di nomor kiri atau nomor kanan ya? Ada di vocational technical skill, itu mid-level skill, ya hubungannya dengan keberkerjaan. Kemudian ada global knowledge skill. Jadi adik-adik itu sebetulnya adalah generasi-generasi calon-calon yang disiapkan untuk menjadi bagian dari global knowledge skill atau pembangunan berbasis knowledge yang itu bisa dilakukan dengan high level skill dan bagaimana adik-adik berpikir bagaimana impact-nya, kebermaknaannya, tidak hanya sekedar bekerja, tidak hanya sekedar merupakan bagian dari perusahaan orang, tapi harus menggagas ini menjadi bagian dari inovasi kita, ya. Ini penting. Dan kita kalau kita lihat di posisi 67 ternyata di enable-nya kita masih di bawah rata-rata, track-nya, dan kita masih paling lemah itu adik-adik di global knowledge skill yang tadi saya sampaikan, high technology, high skill yang tadi disampaikan oleh Pak Window Huta Barat merupakan bagian dari ini sebetulnya ya. Global knowledge skill itu yang perlu terus dikembangkan. Vocational technical skill dengan menjadi penting. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan Singapura dan Swiss yang juaranya? Ya, itu jelas terlihat bahwa kita memang masih ada gap ya di global knowledge skill, vocational talent skill dan pengembangan serta track-nya itu masih ada di bawah Swiss dan Singapura. Apa yang membedakan kita dengan mereka nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Dan konon adik-adik, menurut teori, generasi adik-adik itu, sekarang taruhlah generasi milenial ya, ternyata itu menurut secara teori itu terdapat sekitar 10% pasti ada dalam populasi itu talented atau gifted ya. Kalau gifted tahu nggak ada bedanya gifted dengan talented? Gifted itu lebih kepada pembawaan alami terkait dengan kemampuan intelektual. Misalnya adik-adik IQ-nya berapa nih? Adik-adik rata-rata IQ-nya 130. Gifted ya, 125. Tapi talented adalah gabungan semuanya yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana adik-adik berkembang. Tidak masalah IQ-nya hanya 100 atau 110, tapi adik-adik inovatif, adik-adik kreatif. Itu yang membedakan. Nah, menurut teori itu ada sekitar 10%-nya itu talented dan gifted. Jadi kalau kita sekarang punya 52 juta millennials atau 52 juta siswa peserta didik dari mulai SD sampai ke perguruan tinggi,
ternyata melalui kegiatan-kegiatan kompetisi kita yang juga sekarang kita lakukan melalui KOPSI, kita bisa mendetek kurang lebih tingkat kabupaten kita ada 1,9 juta. 224.000 tingkat provinsi, tingkat nasional 31.000, dan adik-adik merupakan bagian dari sini ya, dari piramida keunggulan kita yang saya sebut sebagai stupa outlier Indonesia. Adik ada di mana, Dek? Ada di kurang lebih 31.000 itu. Ya, itu kurang karena sebetulnya menurut teori dari 52 juta seharusnya ada sekitar 55 jutaan yang harus kita siapkan untuk menjadi tidak hanya sekedar kerumunan tapi menjadi pasukan. Kita lewat saja. Saya ingin menjelaskan ini saja bahwa adik-adik harus tidak hanya intellectual quotient, tapi juga lebih kepada intelijensia yang mengarah kepada bagaimana adik-adik bisa membangun, mencipta, dan mengalami. Antara ciptaan dan pengalaman. Ini kata Muhammad Hatta. Kalau kata Michael Jordan, talenta memenangkan pertandingan, tapi kerjasama dan kecerdasan memenangkan kejuaraan. Tidak ada masalah adik-adik sekarang bertanding, tetapi kejuaraan yang sesungguhnya adalah di mana kita bisa untuk mengaktualisasikan apa yang ada di dalam imajinasi dan fantasi adik-adik untuk kita coba konkretkan di dalam penelitian ilmiah atau ide karya inovasi dari adik-adik. Nah, ini kita lakukan karena kita ingin membangun adik-adik yang berkreativitas Nusantara, yang memiliki dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang kreatif, yang bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah 6 profil dari pelajar Pancasila yang saya rangkum menjadi sebuah kemampuan kreativitas Nusantara. Apa itu? Sebuah kreativitas yang berbasis kepada keunggulan kita. Sebuah kreativitas yang dibangun dengan segala fasilitas yang kita lakukan melalui fasilitasi ekspresi termasuk hari ini, produksi termasuk hari ini ada diikut, diseminasi dan apresiasi. Ini kita berbagi tugas dengan bagian-bagian lain di dalam sistem pendidikan ini supaya adik-adik nanti bisa lebih jelas bagaimana karir belajar adik-adik dari mulai sekarang. Adik-adik tentu sekarang menjadi juara KOPSI tentu ingin dong diterima di perguruan tinggi impian adik-adik dari mulai di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, mestinya ini semua manajemen talenta itu bisa menjamin karir belajar. Paling tidak kita berikan apa yang disebut oleh Mas sebagai database CV digital achievement-nya adik-adik, kemudian itu bisa dibekal karir profesional dari adik-adik semua untuk berkiprah di mana? Mungkin di masyarakat smart society, masyarakat industri informasi, di ekosistem industri usaha manufaktur, di BUMN, atau menjadi para pengusaha, menjadi wirakarsa usaha atau technopreneurship yang mungkin adik-adik bisa jadikan sebagai alternatif dari mimpi, imajinasi, dan cita-cita adik-adik. Ya, jadi bagaimana tadi ada pertanyaan tuh adik-adik, bagaimana supaya kita bisa mengambil ide atau gagasan ya bersifatlah plastis yang tadi saya sampaikan ya. Pak Windo juga tadi sampaikan, walaupun kita di teknologi tapi kita lebih banyak membaca misalnya novel terkenal, karya sastra, puisi, itu akan memperhalus imajinasi dan memperhalus budi ide kita ya. Ibarat ini ya. Terus kemudian adik-adik memang ada di sebelah kiri, betul nggak? Adik-adik ada di sains. Adik-adik lebih berlatih untuk membangun kemampuan-kemampuan seperti glass box, di mana analisis, sintesis, evaluasi, ya itu model berpikir rasional. Sudah tertata sedemikian rupa, metode ilmiahnya ini sistematis dan linear berdasarkan sekuensi tahap-tahap analisis, evaluasi untuk mencapai optimasi. Tetapi jangan lupa kita tidak boleh menutup diri untuk hadirnya kemampuan-kemampuan kreatif atau kemampuan-kemampuan black box ya. Tadi bagaimana cara menemukan ide? Konon katanya bukankah Tesla atau Thomas Alva Edison ketika menemukan karya-karya mereka yang monumental, mereka juga sedang melamun. Ya, sedang melamun bagaimana ini timbul gagasan itu ya. Jadi creativity sama kemampuan-kemampuan linear itu tetap harus kita buka peluangnya untuk bisa kita jadikan sebagai bekal untuk kita bisa berkembang lebih jauh. Karena creativity adalah proses untuk menciptakan sesuatu dan sesungguhnya menghilangkan sesuatu yang sudah ada, atau mengganti, atau menambah, atau memperkuat ya ciptaan-ciptaan yang sudah ada.
dari kondisi normal yang ada. Jadi adik-adik sekarang nih ada di antara dua ini, betul nggak? Ada harus rela untuk berada di dua ini. Ada sekarang belajar science atau di glass box, tetapi creativity itu tetap juga penting karena terkait dengan nervous system atau beberapa bagian otak yang apa namanya, yang itu berkaitan dengan imajinasi, berkaitan dengan ide, gagasan dan black box ya. Nah, ini kemampuan-kemampuan yang sekiranya mungkin adik-adik bisa coba selami ya. Ada yang kemampuan-kemampuan meta skill ke depan itu ada yang berkembang, ada yang menurun ya. Misalnya ada kemampuan tidak hanya yang diperlukan sekarang tidak hanya reading, writing, matematika dan active listening, tetapi lebih kepada critical thinking dan analisis ya. Mungkin teknologi instalasi dan maintenance dulu penting, tetapi sekarang lebih kepada teknologi desain dan programming. Tadi Pak Windo itu di teknologi desain dan programming udah jelas di artificial intelligence ya. Kemudian kalau dulu lebih kepada management of finance ya di masa-masa kemudian material resources. Nah, sekarang lebih kepada creativity, originality dan inisiatif. Ini saya kira adik-adik bisa tertantang nih ini. Kemudian lebih kepada quality control dan safety awareness, padahal sekarang lebih kepada leadership dan social influence ya. Ya, koordinasi dan time management lebih kepada emotional intelligence. Itu lebih penting sekarang. Berkomunikasi, reasoning, problem solving. Bagaimana adik-adik bisa membangun kepercayaan diri untuk bisa dalam tanda petik ya menjual ide dan gagasan adik-adik kepada siapapun yang berminat, ya, kepada siapapun yang tertarik. Tidak masalah itu bagaimana tindak lanjutnya. Ya, bagaimana teknologi use, monitoring dan kontrol lebih kepada sistem analisis dan evaluasi. Reasoning, problem solving dan ideasi ya. Ideation itu menjadi penting tadi disampaikan juga oleh Pak ini. Itu adik-adik. Jadi apa namanya? Ini kita Pusat Riset Nasional oleh karena itu ingin mencoba untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar di kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti apa, mengevaluasi kegiatan kita seperti apa selama ini, penguatan penjaminan mutu standarnya seperti apa, dan yang penting ada di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kita ingin membangun sebuah big data yang terbaik, yang menghimpun semua talenta adik-adik, termasuk karya adik-adik semua, untuk bisa jadikan sebagai bekal adik-adik nanti ketika melanjutkan karir belajar dan karir profesional adik-adik. Bagaimana kita ingin membangun komunikasi ini dengan semuanya, kita komunikasikan talenta-talenta adik-adik kepada semuanya sebagai bagian dari calon-calon keunggulan masa depan bangsa. Dan yang ingat, semuanya harus mengarah kepada perayaan kebermaknaan. Ya. Manfaat bermakna itu yang kita inginkan. Adik-adik sekarang juga ditantang bahwa karyanya tentu saja akan ada manfaatnya, bisa menyelesaikan masalahnya, bisa menyelesaikan masalah di lingkungannya. Itu merupakan bagian dari manfaat itu. Ya. Ini salah satu contoh saja adik-adik dari alumni fiksi ya. Ini Musyafa Fahlevi ya. Ini bagaimana sekarang adik-adik tidak usah khawatir bahwa adik-adik adalah merupakan generasi yang plastis ya. Itu coba lihat nih. Ini adik Musyafa Fahlevi ini ikut fiksi beberapa tahun lalu, kemarin hadir di fiksi. Ya, sekarang adalah di mahasiswa kedokteran gigi. Ketika saya tanya apa bedanya, apa hubungannya antara kedokteran gigi dengan pengusaha sepatu? Saya tanya itu. Kemudian yang bersangkutan mengatakan, Kak, masuk kedokteran gigi adalah urusan pribadi, sedangkan menjadi pebisnis adalah perjalanan hidup. Nah, itu kan adik-adik pasti juga punya analisis seperti ini. Ini Musyafa Fahlevi adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah, Surabaya. Demikian juga tadi kita punya contoh Kak Hesti ya yang menjadi MC dan kemudian suaranya sangat merdu. Itu adalah alumni Kopsi juga. Sekarang sudah baru lulus di Fakultas Kedokteran Hewan di UGM. Ternyata juga punya talenta menyanyi. Ya jangan khawatir, semuanya bisa kita akomodasi, bisa kita kembangkan gitu ya adik-adik. Jadi boleh fokus pada sesuatu, selesaikan, tetapi jangan menutup kemungkinan adik bisa berkembang di medan-medan yang lain yang semuanya bisa menjadi bekal dari adik-adik semua. Gitu. Ini salah satu contoh yang sudah kita rekam karya-karya dari adik-adik, kakak-kakaknya ya, yang sudah ada di dalam buku kita, misalnya yang membuat inovasi detektor kehamilan Safi inovatif. Ini kan bisa dijual adik-adik, betul nggak? Ini bisa dikapitalisasi.
gitu. Dan bagaimana kita menginkubasinya. Kemudian ada juga antimikroba ekstrak daun katang. Ini kita senang karena kita banyak ya. Kita punya begitu mega diversity kita miliki. Adik-adik harus juga bisa berinovasi, menemukan gagasan dan ide, melakukan eksplorasi terhadap semua kekayaan alam kita. Gitu, ya. Ini juga Batako peredam polusi udara misalnya ya. Jadi welcome adik-adik silahkan berinovasi, berkreasi. Kami akan coba bangun database-nya secara lebih terinci dan lebih lebih the best supaya nanti ini akan menjadi bagian dari legacy adik-adik. Adik-adik nanti menjadi apa? Bisa menjadi apa saja, tetapi ada jejak adik-adik yang nanti kita bisa rekam di dalam sistem kita. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan ada yang punya ide, punya gagasan, Kak saya punya ide, kayaknya ini keren nih Kak, kalau bisa dijadikan sebagai bahan untuk bisa membangun yang kuat. Jadi apa itu prestasi? Adalah perayaan kebermaknaan. Make opportunity, kalau perlu make money, make it happy, dan jadikan itu sebagai rezeki anak soleh. Jadi ada di sini semua adalah generasi-generasi anak soleh yang bisa berbagi ya gagasan, ide, yang bisa berbagi karya, yang bisa berbagi manfaat untuk semua orang yang ada di lingkungan kita, yang nanti akan menjadi catatan kebaikan dan keteladanan dari adik-adik secara pribadi, keluarga, kemudian kita bisa mengangkat nama baik bangsa dan negara. Ini salah satu contoh saja bagaimana mungkin kita bisa bergerak menjadi penggerak-penggerak sosio-techpreneur, saya tambahkan techpreneur. Misalnya ada kakaknya di lulusan IPB ini beasiswa 10.000, mengumpulkan beasiswa, kemudian membantu anak-anak di perbatasan yang kurang mampu, di perbatasan kita di Kalimantan dan di daerah yang lain dengan yayasan yang dibangun. Ada yang bisa menjadi apa saja. Jangan lupa menjadi socio-technopreneur, mungkin ada yang punya ide gagasan tentang sebuah karya teknologi yang bisa menyelesaikan pendidikan jarak jauh sekarang yang ada di sudah rasakan. Seperti apa, mungkin ada ide-ide bagaimana itu bisa kita lakukan, dan ada yang menjadi socio technopreneurship yang handal, yang tentu saja akan diharapkan menjadi bagian dari generasi unggul bangsa ini. Ini adalah aksi fiksioner dan APMI ya. Ini juga sudah terbangun alumni-alumni peneliti muda Indonesia, alumni-alumni KOPSI sudah hadir juga, asosiasinya ada nanti bergabung ya. Mungkin nanti Bu Dini, nanti Mas Kadek ya nanti menyampaikan bagaimana program-programnya tuh yang Asosiasi Peneliti Muda Indonesia sebagai bagian dari alumni-alumni yang terus berkiprah untuk menjadi bagian dari penggerak atau advokat-advokat perubahan dari bangsa ini. Sudah ketakutan, kesucian pikiran dan kebanan yang mendatangkan kekuasaan serta kemenangan. Ya, itu adalah mungkin bisa disimpulkan oleh dasar Dharma Pramuka adik-adik ya. Apa yang ke-10? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih atas semuanya, dan bisa diakhiri dengan ucapan selamat kepada adik-adik yang besok akan mulai bertanding. Mudah-mudahan sukses, dan saya kira tidak masalah siapa yang juara, siapa yang terbaik. Yang penting di sini adik-adik sudah menjadi juara semuanya, dan saya kira adik-adik merupakan bagian talenta-talenta terhebat yang kita miliki dari sekitar berapa tadi? 52 juta siswa yang ada di Indonesia. Banggalah untuk itu dan tetap berkarya dan berinovasi. Semangat, menolak untuk menyerah, tetap berprestasi dari rumah, jujur itu juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Make it opportunity, make it money, and make it happy. Begitu kata Pak Asep ya. Dan kalau nih berarti Pusat Prestasi Nasional tuh udah siap menggodok untuk generasi selanjutnya ya Kak Chandra? Iya bener banget ya. Jadi buat teman-teman di rumah tetap semangat berprestasi. Tadi kan sudah disampaikan kan apa saja program-program dari Pusat Prestasi Nasional. Jadi tetap berprestasi dari rumah, semangat menolak untuk menyerah. Apapun itu tantangannya. Betul banget. Oke, baik Bapak Asep, saya memiliki pertanyaan nih Pak. Ini berkaitan dengan KOPSI. Jadi kan kebanyakan, sepengalaman saya, kebanyakan itu ketika kita sudah melakukan kompetisi, misalnya kita punya ide, sebenarnya ide tersebut aplikatif di masyarakat.
Tapi karena keterbatasan dana dan lain sebagainya dan kebanyakan juga kayak berhenti di lomba gitu. Hanya untuk lomba dan tidak untuk dikembangkan kepada masyarakat. Nah, bagaimana Pusat Prestasi Nasional itu mendorong anak-anak yang memiliki ide aplikatif tersebut untuk mengembangkannya dan bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Seperti itu. Ya. Ini, sebentar. Langsung saya jawab ya. Silakan Bapak. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, ada di sini nih. Poinnya ada di sini. Ini kita juga sudah bisa melihat, kita evaluasi ya. Ini ada di sini nih. Sebentar ya. Nih udah jadi amanat nih. Oke. Ya, ini sudah perhatian kita bahkan secara nasional ya, adik-adik. Jadi kita akan bekerja keras. Adik-adik yang punya ide silahkan juga untuk bagaimana kita membangun sebuah database dan sistem informasi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita selama ini salah satu kelemahan dari kita adik-adik sebagai bangsa, kita harus akui ya, bahwa kita lemah dalam hal data. Database itu padahal menjadi penting ya. Nah, di nomor 1 dan nomor 2 ya, itu di pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta, pengelolaan database, persediaan kebutuhan talenta atau talent pool, termasuk di dalam penelitian, dan penciptaan lingkungan yang kondusif. Nah, ini memang ini menjadi bagian dari tantangan tidak hanya secara kecil ya, hal kecil di opsi, tetapi juga menjadi tantangan dari dunia penelitian dan industri kita secara keseluruhan. Bagaimana kita kalau bicara masalah dana riset dan sebagainya, ya kan? Nah, ini menjadi tantangan bersama. Oleh karena itu, ini sudah ada arahan sebetulnya dari Bapak Presiden dan sudah termaktub di dalam cara pembangunan jangka menengah nasional 2020 bahwa kita harus ada peningkatan keahlian, kapasitas, dan kerjasama pengembangan karir. Oleh karena itu, di Puspesnas kami sedang mengembangkan desain manajemen talenta nasional yang diantaranya, nih sebentar, ini ya adik-adik ya, yang diantaranya kita ingin, nah ini, yang diantaranya kita ingin, ini nomor 2, ya, dan nomor 3, nomor 4, ya kurang lebih. Jadi adik-adik doakan dan support Puspesnas. Sedang berjalan, kita sedang mendesain sistem informasinya supaya nanti karya apapun yang adik-adik nanti kita kurasi, misalnya kurasi bisa kita coba tampilkan di meja-meja, tampilkan etalase keunggulan anak-anak Indonesia yang bisa dibaca, yang bisa dikunjungi oleh siapapun yang tertarik ingin mengakuisisi atau mengkapitalisasi karya-karya itu. Kita ingin sebuah panggung-panggung di mana adik-adik ingin kita tampilkan lebih jauh untuk bisa menuangkan dan dalam tanda petik yang menjual gagasan dan idenya kepada masyarakat. Ya, kalau kita tidak punya data, kalau kita tidak punya sistem yang bisa menampilkan itu secara menarik, yang berbasis ragam media, kita komunikasi, itu tidak akan terjadi karena apa? Semuanya karya adik-adik kita harus akui selama ini kita simpankan di laci arsip kita. Padahal itu semua harus didigitalisasi. Kita sudah punya embrionya, kita adik-adik lakukan sekarang secara digital, dari mulai pendaftaran, upload data. Nah, nanti kita di dalam sistem kita nanti akan tersimpan ide dan gagasan adik-adik. Paling tidak abstrak dari ide dan gagasan itu harus ada. Kalau yang bersifat invention, itu nanti kita juga akan rekam dan kemudian kita bisa komunikasikan ke perguruan tinggi yang ada, kita kuatkan hubungannya, ke lembaga riset, atau ke masyarakat industri yang tertarik dengan ide-ide itu. Tadi juga Pak Windo sudah disampaikan ya, Pak Windo Huta Barat. Jangankan di kita, bahkan di Eropa, di Silicon Valley, di Amerika, itu kan tempat diseminasi gagasan dan ide-ide. Ya, bersaingan begitu rupa, kemudian ditangkap oleh industri sedemikian rupa, tapi itu terkondisikan dengan sempurna ekosistemnya. Ya, nah di kita harus akui, kita harus bangun manajemen talenta. Kurang lebih kita melangkah dari dari hal yang kecil, ingin menghimpun karya adik-adik. Paling tidak kita sudah punya 4-5 tahun ke belakang data
yang tadi saya juga sampaikan beberapa ya, contoh itu kita akan ramu, kita akan kurasi lebih kuat lagi untuk kita bisa kita komunikasikan kepada yang lain dan ekosistem kita bangun. Jangan-jangan orang lain tidak tahu kan? Karena apa? Karena tidak berhasil kita tampilkan dengan media-media yang relevan. Kita komunikasikan, kita tidak berhasil mengkomunikasikan itu dan tersimpan di laci-laci, tersimpan di arsip-arsip kita tanpa kita bisa etalasekan. Oleh karena itu, nanti dengan sistem ini, Big Picture insya Allah nanti kita akan bangun sebuah sistem yang kira-kira bisa menjadi rumah bagi ide dan gagasan ideasi dari adik semua, bisa menjadi marketplace terhadap ide dan gagasan itu, menjadi hub untuk bisa dikomunikasikan kepada semua pihak yang tertarik, dan kemudian nanti dikembalikan kepada kemampuan adik-adik untuk bisa melanjutkan penelitian itu dan diuji oleh masyarakat yang sesungguhnya. Itu ya, terima kasih. Atas jawaban yang sangat luar biasa. Nah, untuk menutup pertanyaan pada kali ini, saya memiliki pertanyaan juga nih Pak. Kan setiap anak itu potensi dan mempunyai opportunity untuk memiliki prestasi. Termasuk teman-teman yang menyandang disabilitas Bapak. Lalu bagaimana perhatian Puspresnas dalam permasalahan seperti ini Bapak? Oh, yang disabilitas. Ya, kita kan tadi sudah sampaikan ya, kita juga ada pengembangan prestasi di pendidikan khusus. Sama, bahkan tahun ini kita coba sedang mempertimbangkan adik-adik yang, ini adik-adik teman-teman sebaya yang disabilitas ya, sedang bertanding dan berkompetisi untuk lomba keterampilan. Ya, saya melihat sendiri kemarin bagaimana kita buka semuanya karena dikirimkan karyanya ke kita. Dari mulai apa aja tuh? Hantaran, keterampilan hantaran ya. Kemudian tata boga, fashion, kemudian kosmetika atau tata kecantikan, itu hebat-hebat sekali. Jadi sama, kita melayani adik-adik kita, apalagi yang berkebutuhan khusus itu sama. Bahkan tahun ini kita sedang mempertimbangkan adik-adik yang punya talenta-talenta hebat di level nasional, kita akan juga ikut sertakan di beberapa level kompetisi di tingkat internasional. Bahkan kita juga nanti merencanakan kita kembangkan untuk perguruan tinggi. Ada mahasiswa yang berkebutuhan khusus kan juga ada. Ya, ada di beberapa perguruan tinggi tertentu. Keterbatasannya kan kebutuhan juga macam-macam. Nah, oleh karena itu sama, kita melayani hal yang sama, kita mengembangkan program-program yang inklusif untuk supaya adik-adik dengan semua talenta, dengan semua keterbatasan bisa kita layani. Termasuk tadi ya, kita juga selamat ada dari adik-adik yang menerima sebagai penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar kan juga memiliki peluang yang sama untuk bisa berkembang. Gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Izin Pak Asep mau tanya. Oke, kami persilahkan Bapak. Ya, dari mana? Siapa? Tadi masih ada ya? Saya Pak Ade Kuswara. Saya Pak Ade Kuswara dari SMA 1 Tarakan, Kalimantan Utara. Oh iya, siapa Ade? Tadi dijelaskan dalam strategi implementasi pengembangan prestasi dan talenta peserta didik. Di poin 4 itu ada poin kemitraan, membangun kemitraan strategis berkelanjutan untuk kapitalisasi dan akuisisi talenta dan prestasi pada level regional dan global. Nah, yang pertanyaan saya adalah terkait dengan hal tersebut, apakah nanti ke depan KOPSI sistem seleksinya masih akan diadakan seleksinya melalui pusat secara langsung seperti KOPSI pada tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini, atau ke depan akan bermuara pada sistem seleksi tingkat provinsi terlebih dahulu, Pak? Ya. Mungkin. Ya, terima kasih Pak Ade atas pertanyaan. Ini sebetulnya ini terkait dengan berbagai macam kebijakan dan faktor ya, dari mulai pusat sampai daerah. Nah, kita memang di satu sisi sebagaimana juga kita temukan di Amerika ya, kegiatan-kegiatan seperti ini kan melampaui level-level birokrasi sebetulnya. Ya, ketika kita sudah punya IT base, sebetulnya itu bisa dibuka kepada siapa saja. Ya, tetapi lebih daripada itu adalah sebetulnya kita menginginkan
bahwa semuanya ini merupakan bagian dari peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Betul nggak adik-adik? Adik-adik sekarang punya karya. Saya mau tanya, sekarang punya karya sekarang, kan tentu pasti itu sebagian atau seluruhnya adalah bagian dari project based learning yang dikembangkan oleh sekolah atau paling tidak ekstrakurikuler kan, betul nggak ya? Atau kelompok-kelompok ilmiah kir di sekolah ya, pasti itu. Dan kemudian juga banyak sekolah-sekolah yang sudah melakukan expo gitu Pak Ade ya, dan sebagainya gitu. Nah, kita sedang mempertimbangkan bahwa peran-peran daerah itu tetap penting karena kaitannya dengan peningkatan mutu pembelajaran itu sendiri. Ya, masalah sistem dan kompetisi itu karena sekarang juga kondisi pandemik memang kita langsung pusatkan. Ya, tetapi sekarang juga kita melihat ada beberapa daerah bahkan yang sudah merencanakan dan sempat merencanakan untuk lakukan seleksi di tingkat daerah gitu. Nah, termasuk di bidang seni, di bidang kewirausahaan, dan di bidang penelitian. Nah, kita sekarang sudah punya nih Pak, embrio mekanismenya seperti apa. Tapi kita juga tidak menutup mata dari sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang belum memiliki kapasitas, kemampuan, keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran yang belum merata gitu. Jadi kita tidak plek hitam putih bahwa kita harus dipusatkan atau kita harus dikedaerahkan, tidak. Bahkan seandainya ya, kita kan nanti tugasnya juga kita akan ada kurasi ya. Kurasi adalah apa? Dua hal. Kurasi talenta dari adik-adik, kurasi dan karyanya, termasuk adalah kurasi penyelenggara kegiatan kompetisi itu sendiri. Ya kan? Ya itu banyak sekarang lembaga-lembaga yang juga menyelenggarakan kegiatan yang sama. Siapa sih adik-adik mungkin kemarin ikut atau tahun ini juga ikut di kegiatan yang sudah jelas kita sudah dengan LIPI ya, ada juga kegiatan dengan LIPI dengan hal yang sama. Nah, kemudian juga ada beberapa lembaga yang lain yang juga menyelenggarakan ya. Nah, kita harus jaga ini sebagai bagian dari pengembangan prestasi yang tidak boleh keluar dari tujuan pendidikan. Itu pentingnya terpusat sebetulnya. Oleh karena itu Pak Ade, ini kita betul-betul melihat situasi dari daerah itu sendiri. Jika seandainya ada yang berkenan dan mampu untuk menyelenggarakan level daerah, silahkan. Tetapi kita tetapkan norma-norma standar-standarnya supaya tetap menjadi bagian dari perlindungan pengembangan prestasi dan bakat dari adik-adik itu sendiri. Gitu Pak, yang bisa saya sampaikan. Gitu. Nah, kemitraan itu sebetulnya lebih kepada juga ya, tekanan kita lebih kepada industri ya, lebih kepada masyarakat informasi, lebih kepada pengembangan riset nasional untuk bisa dikomunikasikan lebih jauh gitu. Ya. Supaya ide dan gagasan adik-adik kita kurasi itu juga ada yang terus berkembang dan diinkubasi sedemikian rupa. Gitu Pak Ade, jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita akan memasuki untuk pertanyaan terakhir ya dari peserta. Itu dari Aisyah Afnan, bidang fisika terapan dan rekayasa yang akan langsung menyampaikan pertanyaannya. Jadi untuk Aisyah Afnan, jangan lupa untuk membuka kamera ya. Silakan untuk Aisyah Afnan. Halo. Ya, sudah terdengar. Ya, Kak, saya izin bertanya untuk bagaimana Puspresnas memberikan kemudahan untuk alumni KOPSI memasuki perguruan tinggi. Gitu. Terima kasih. Baik, silakan Pak Asep untuk menanggapi. Ya, terima kasih Aisyah Afnan ya atas pertanyaannya. Keren pertanyaannya itu langsung konkret ya. Oke, jadi gini, sekarang kita harus akui bahwa beberapa perguruan tinggi memang belum merata memberikan kesempatan ya. Tapi kita sedang usahakan, misalnya di beberapa perguruan tinggi yang memang di beberapa jalur tertentu kita sudah sudah memberikan rekomendasi khusus dan spesial ya. Nah, kebetulan terima kasih nih pertanyaannya. Saya kemarin hari Sabtu ada pertemuan forum wakil rektor. Ya, kebetulan sekarang perguruan tinggi ada di kita. Saya sudah sampaikan dan akan menjadi bahan pembicaraan kita. Adik-adik mudah-mudahan ini ada perkembangan. Kami juga sudah komunikasi dengan beberapa dekan di ITB, kemudian dengan beberapa rektor di IPB. Nah, itu kan banyak yang sudah plastis kebijakannya sekarang. Bahkan adik-adik yang oleh karena itu bersemangat ya adik-adik nanti database kita betul-betul akan kita manfaatkan untuk kita komunikasikan bahkan ke perguruan tinggi gitu ya.
Nah, di Olimpiade Sains misalnya kita sudah ada, misalnya sudah 4 tahun ini adik-adik, itu Fakultas Ekonomi UI itu sudah menerima langsung 30 terbaik untuk juara OSN bidang ekonomi itu. FEUI ya, kecuali bidang jurusan akuntansi. Ya. Terus kemudian beberapa jurusan yang lain juga. IPB misalnya, nah, oke, mungkin nanti kita harus adakan ruang-ruang dialog ya dengan Bapak Rektor ya, dengan adik-adik semua nih. Ada yang terpilih nanti kita coba ya komunikasikan. Nanti ada bisa langsung bicara dengan Bapak Rektor dan Warek gitu ya. Nah, di IPB misalnya bahkan sekarang kan sudah menerima tidak hanya yang juara loh, tapi yang aktivis-aktivis ya, OSIS, PMR, Pramuka, itu ada jalur-jalur khusus tuh di IPB tuh. Ada yang mungkin memimpikan ingin masuk ke, ini ada Prof. Tineke di sini juga kita bicara, sebentar kita akan bicara lebih jauh dengan Bapak Rektor. Jadi insya Allah adik-adik, doa kita tetap semangat, pandemi ini cepat berlalu, ini sudah ada dalam pemikiran kita, karena manajemen talenta itu mengandaikan ada akuisisi dan kapitalisasi dari talenta itu, tadi saya sudah gambarkan ya, antara karir belajar, adik nih dari SD, SMP, SMA ke perguruan tinggi, itu didekatkan. Kemudian karir profesional setelah lulus, kalau bisa kan daripada diambil oleh bangsa dan perguruan tinggi lain, oleh kita. Nah ini kebetulan saya kemarin sudah komunikasikan dengan forum wakil rektor, yang sudah kita sosialisasikan, dan insya Allah apabila tidak ada hal melintang, tahun ini COVID ini kita akan lebih intensif kita bicarakan seperti ini. Ternyata perguruan tinggi juga sebetulnya selama ini kan ada masalah dalam ini ya, komunikasi yang memang perlu kita tetap intensifkan gitu deh. Jadi kami sudah komunikasi intens dengan beberapa perguruan tinggi, yang mungkin ada bayangkan sekarang ya, kita akan coba nanti intensifkan supaya nanti paling tidak ada yang the best ya di Kopsi, dengan ide gagasan yang cantik, yang bagus, mungkin ya 3 atau 5 yang terbaik, kenapa enggak kita bisa akuisisi lebih lanjut kemudian terima langsung di perguruan tinggi. Nah ini kita sedang perjuangkan adik-adik, kan dalam kerangka manajemen talenta nasional ini bisa kita, bahkan kami sudah siapkan assessment-nya, kita sedang bangun assessment. Ya, assessment itu adalah dan identification. Bagaimana adik-adik kecenderungannya kemana sih? Adik-adik merasa galau nggak sih sekarang? Sekarang oke, sedang di Kopsi. Tapi nanti mau ke perguruan tinggi jurusan apa? Ya, saya tahu. Nah ini kita coba sedang kembangkan juga dengan para ahli psikologi, pengukuran, dan sebagainya. Adik-adik nih, doakan juga nih, kita nanti Puspesnas punya instrumen-instrumen yang nanti bisa dijadikan sebagai sarana adik-adik untuk kenali aku ini kuatnya di mana sih, khususnya mimpinya pengennya ini, tapi kok keseretnya ke sini misalnya gitu ya. Kita akan coba kembangkan itu juga, dan itu nanti akan menjadi portofolio. Tahu ya, portofolio dari adik-adik yang berprestasi untuk kita komunikasikan ke sistem penerimaan di perguruan tinggi gitu loh. Nah, dari sistem informasi itu kuncinya. Jadi Pak Menteri itu sudah memerintahkan ingin ada semacam digital CV achievement. Jadi adik-adik itu dibekali dengan digital. Adik punya barcode prestasi adik-adik. Dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dan itu akan menjadi bekal. Bisa dibuka oleh siapapun. Oh, adik-adik ternyata ini punya punya riwayat prestasi seperti ini. Dan itu kita secara elektronik ya. Boleh dong kita berfantasi dan bermimpi ya. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa wujudkan dengan upaya kita semua, dan ini adalah juga merupakan bagian dari kebijakan dari Pak Menteri. Adik-adik, bagaimana Pak Menteri menginginkan adik-adik punya talenta dan kemampuan dasar yang harus dipunyai, mau apapun adik-adik jadi nanti, mau jadi apapun adik nanti, kemampuan komunikasi, critical thinking, numerasi, literasi, itulah kemampuan dasar yang harus adik-adik kembangkan. Oleh karena itu besok adik-adik di ajang wawancara ya, jangan ragu, kemukakan apa yang ada dipikirkan, ide dan gagasan adik-adik. Saya akan merupakan bagian dari penonton besok yang bisa melihat talenta adik-adik. Gitu ya. Terima kasih Ade Aisyah Afnan. Dari mana, Dek? Ade Aisyah dari mana? Aisyah. Dari SMA 5 Semarang.
Oh, dari Semarang. Keren. SMA 5 Semarang saya pernah ke SMA-nya loh. SMA 3, SMA 5 saya pernah melihat SMA 3, SMA 5 Semarang. Ini salah satu sekolah apa namanya tuh yang sangat ekstrakurikuler sangat. Terima kasih ya, Adik Aisyah. Makasih kembali, Pak. Teman-teman saya kira juga bisa menjadi bekal informasi. Kita berdoa, kita berusaha dan mudah-mudahan kita sukses semuanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Asep telah memberikan jawaban yang tentunya bisa melegakan hati para finalis Kopsi tentunya ya Kak Chandra. Bener banget ya, jadi pasti dilema banget nih SMA, nanti kuliahnya di mana gitu. Betul banget. Nah untuk sesi selanjutnya akan ada foto bersama Pak Asep dengan para finalis. Jadi untuk para finalis bisa menyalakan kameranya dan menyiapkan senyum yang lebar, yang semangat, bahwa menunjukkan bahwa finalis Kopsi 2020 ini memiliki banyak potensi berprestasi jauh di depan sana. Oke, untuk foto bersama itu kita akan hitung ya. Oke, sekarang bisa siap-siap dulu. Hitungan ke satu, ke satu kalian senyum yang lebar, oke? 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak Pak Asep sudah meluangkan waktu untuk memberikan semangat dan motivasi dan informasi yang sangat luar biasa. Semangat ya adik-adik semua. Baik Bapak, semoga adik-adik semua Sehat selalu, semua sukses. Salam prestasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semuanya Saya pasti. izin live ya. Iya Pak, terima kasih Terima kasih banyak Pak. Bapak telah bergabung bersama kami. Ya, adik-adik sampai jumpa ya. Oke, bisa dada-dada ke Lambaikan Pak tangan Asep kepada ya. Pak Asep. Terima kasih Bapak Asep. Oke, jadi pasti adik-adik udah duduk 2 jam dan pasti kita pegel. Jadi kita peregangan dulu sebentar ya. Jadi pasti kalian mikir kan habis ini tuh bakal ada apa? Jadi habis ini kalian jangan live dulu ya, jangan mikir bahwa ini udah selesai, belum ya, masih ada 1 sesi lagi. Tapi